Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan pagi ini secara khusus kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu seharusnya mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Kenaikan Kristus ke surga membuat kita sujud menyembah Dia, mendorong kita untuk setia beribadah dan memuliakan namanya. Mari untuk itu kita baca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga mendatangkan sukacita besar, mendorong kita untuk sujud menyembah, beribadah, dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya perpisahan itu adalah saat-saat yang menyedihkan. Apalagi jika perpisahan disebabkan oleh karena kematian. Pendek kata, perpisahan itu tidak menyenangkan. Sekalipun saat ini kita memiliki teknologi yang sangat luar biasa untuk mengurangi beban yang disebabkan oleh perpisahan, tetapi tetap saja perpisahan itu mendatangkan kesedihan. Saudara, pada masa pandemi ini dapat kita katakan kita mengalami perpisahan juga. Yang biasanya seluruh jemaat bisa berkumpul bersama-sama, beribadah untuk memuliakan Tuhan, tetapi sekarang kita harus terpisah. Biasanya kalau sudah minggu begini kan full gereja kita, tetapi sekarang pun diberi jarak tidak penuh. Dan ini mendatangkan kesedihan, sekalipun teknologi luar biasa, kita bisa ibadah live streaming, tapi saya tetap sedih karena tidak bisa melihat wajah-wajah jemaat, tidak bisa bertemu, tidak bisa berbincang, tidak bisa kita saling memberkati dalam perjumpaan yang memang demikianlah dikehendaki oleh Tuhan. Perpisahan selalu saja mendatangkan kesedihan. Ya, teknologi sekarang seperti transportasi sudah tidak lagi membuat jarak menjadi persoalan. Ada satu jemaat yang tugas belajar ke Amerika, terbang 24 jam sudah tiba di sana. Dan suami istri bisa V-call setiap hari, namun demikian tetap aja ada kesedihan karena perpisahan selalu mendatangkan kesedihan. Nah, melihat fakta yang seperti itu sangat mengherankan, saudara ya. Tampak aneh karena pada waktu murid-murid berpisah dengan Tuhan dan Yesus terangkat ke surga, kita tidak membaca tentang kesedihan, kita tidak membaca tentang duka cita, tetapi mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Mereka justru sujud menyembah Tuhan. Mengapa kata-kata ini penting? Karena baru pada teks ini secara resmi dituliskan bahwa murid-murid sujud menyembah Tuhan. Mereka setiap hari berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Sangat menarik memperhatikan fenomena ini. Itu sebabnya saya ingin menjelaskan alasan mengapa kenaikan Yesus ke surga itu mendatangkan sukacita besar bagi para murid. Yang demikian seharusnya bagi kita. Mengapa kenaikan Yesus ke surga harus membuat kita sujud menyembah Dia, setia beribadah kepadanya.
dan memuliakan namanya yang besar itu. Mari kita melihat ada beberapa alasan penting mengapa kenaikan Kristus ke surga mendatangkan sukacita yang sangat besar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, bahwa Yesus itu terangkat ke surga karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Saudara, ini seharusnya mendatangkan sukacita besar bagi kita orang-orang percaya. Amin. Yesus naik ke surga karena misinya sudah selesai. Saudara, perhatikan bahwa Yesus tidak naik ke surga karena dia ditolak atau karena dia telah disalibkan. Dia tidak berkata waktu naik, oke, karena kamu tidak menerima saya, karena kamu menolak saya, sekarang saya pergi. Saya kembali ke surga. Tidak seperti itu. Dia tidak pergi karena frustasi atau karena kegagalan. Tidak. Justru dia pergi karena Yesus sudah selesai menunaikan tugasnya yang diberikan Bapa kepadanya. Amin. Kalau manusia seringkali pergi karena ditolak, pergi karena kecewa, pergi karena putus asa. Tapi Yesus tidak. Dia pergi karena dia sudah menyelesaikan misinya di atas muka bumi ini. Coba baca dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Yesus mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Jadi Yesus naik ke surga, dia terangkat karena pekerjaannya sudah selesai, Saudara. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, coba kita lihat. Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Pekerjaan yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa untuk dilakukannya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah pekerjaan apa itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak awal kelahirannya kita telah membaca di dalam Alkitab, secara khusus Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 21, malaikat memerintahkan supaya Yusuf memberikan nama anak yang dilahirkan oleh Maria itu Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi pekerjaan yang diselesaikannya adalah pekerjaan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pekerjaan menyelamatkan saudara dan saya. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia ini. Karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan umatnya dari dosa. Karena Yesus telah menyelesaikan misinya menyelamatkan kita dari murka hukum Allah. Maka seharusnya itu mendatangkan sukacita besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu bersukacita pagi ini? Karena sudah kenyang? Karena sudah berpakaian rapi, menikmati suasana yang baik, atau karena kita menyadari bahwa sesungguhnya aku sudah diselamatkan oleh pekerjaan Yesus. Itu yang seharusnya mendatangkan sukacita kita. Mungkin saat ini kita datang dengan pergumulan, ada beban, ada masalah. Seringkali saya mendengar keluhan, kadang saya pun juga mengeluh seperti itu, kapan ya corona ini pergi? Lalu istri saya ngomong-ngomong, biasanya mari kebangkitan kenaikan, sudah kemana, sekarang tetap tinggal di rumah. Mungkin dulu yang biasanya bisnisnya rame, tetapi mulai menjadi sepi, ada banyak penderitaan.
tetapi menyadari bahwa Yesus naik ke surga dan telah mengampuni dosa-dosa kita oleh kematian dan kebangkitannya, sesungguhnya itu dasar sukacita kita. Mungkin ada yang bertanya, orang-orang yang skeptik, kenapa sih manusia perlu diselamatkan? Ada orang-orang yang tidak menyadari keberdosaannya, dan mereka berpikir, aku tidak perlu diselamatkan. Tapi tidak demikian dengan kata firman Tuhan, dosa telah memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Dosa telah menyebabkan kematian rohani, menyebabkan kematian kekal di dalam neraka yang menyala-nyala itu. Dan sebagai manusia berdosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Dan bersyukur Yesus telah datang ke dunia menyelamatkan kita. Dan setelah pekerjaannya selesai, setelah dia mati dan bangkit, dia naik ke surga. Menegaskan bahwa misinya telah selesai. Kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan setelah pekerjaan itu selesai, dia naik ke surga. Amin, saudara. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu untuk kita. Tidak ada pribadi lain. Dialah firman yang menjadi manusia. Dengan korban kematiannya di atas kayu salib, dia membayar hukuman dosa-dosa kita. Melalui kebangkitannya, menyatakan bahwa Allah berkenan atas korbannya. Dan menyatakan kepada kita, dialah Mesias, dia yang diurapi oleh Allah. Dan sekarang dia telah bangkit. Kebangkitannya itu telah mendatangkan amanat agung Yesus Kristus, pergi. Jadi kalau semua bangsa muridku, berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada dunia ini. Dan kenaikan Yesus ke surga adalah penggenapan nubuat yang dinyatakan oleh dia sendiri. Bahwa mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia naik ke surga untuk mempersembahkan darahnya sendiri, mempersembahkan korban dirinya sendiri. Dan dia akan tetap di surga sampai segala sesuatu ditaklukkan kepada dirinya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya, yaitu saudara dan saya. Amin. Seharusnya ini mendatangkan sukacita yang besar. Dia telah datang menjadi manusia untuk keselamatan jiwa kita. Dan fakta bahwa dia telah terangkat ke surga yang menyatakan selesainya tugasnya menyelamatkan kita, maka itu seharusnya mendatangkan sukacita yang tidak terkatakan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersukacita, mari kita sujud menyembah dia, mari kita setia beribadah kepadanya. Dan mari kita memuliakan namanya, sebab dia telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan kita dari dosa. Itu sebabnya kenapa saudara kita orang percaya punya kepastian iman. Ya, kita pasti selamat, kita pasti masuk surga. Karena keselamatan adalah keseluruhan pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, dan itu telah selesai dikerjakannya. Dan setelah selesai dikerjakannya, dia naik ke surga. Dia naik ke surga, dia kembali pada kemuliaannya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, saudara, mengapa kenaikan Yesus ke surga itu harusnya mendatangkan sukacita, mendorong kita sujud menyembah dia, beribadah kepadanya dan memuliakan dia. Sebab kenaikan Yesus ke surga atau Yesus naik ke surga untuk melakukan atau meneruskan pekerjaannya di surga, saudara. Dia telah selesai datang melakukan pekerjaan di bumi, telah selesai dan dia naik untuk melanjutkan pekerjaannya di surga. Saudara, coba kita baca Yohanes 14 ayat 28. Yohanes pasal 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu.
sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Kalau dia mengatakan sebab Bapakku lebih besar daripada aku, tidak berarti bahwa Yesus menyangkali kealahannya, tidak. Tetapi dia menyatakan bahwa untuk seketika waktu lamanya, dalam keadaannya sebagai manusia, dia sangat terbatas, kemuliaannya terselubung. Dia secara sukarela menundukkan dirinya pada kehendak Bapa, bahkan dia telah taat sampai mati di atas kayu salib. Tetapi setelah itu dia pulang atau dia kembali naik ke surga dan dipulihkan kemuliaannya. Dia pernah berdoa dalam Yohanes 17, Bapa permuliakanlah aku sebagaimana aku dahulu mulia. Jadi Yesus naik ke surga. Dia duduk bersama-sama dengan Bapa dalam kemuliaannya. Setelah seketika waktu lamanya dia merendahkan diri, mengerjakan misinya di atas muka bumi ini. Dia kembali ke surga untuk menerima kemuliaan yang dimilikinya sebelum segala sesuatu ada. Dan di surga dia telah berjanji kepada murid-muridnya akan mengutus roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memperlengkapi orang-orang yang percaya kepadanya untuk hidup dan tugas pelayanan mereka. Nah, mengenai pekerjaan Yesus di surga, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui apa yang dilakukannya di surga, saudara. Pertama-tama dia di surga adalah dia dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Dia dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada, atau sebelum dunia ada. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia telah ada sebelum dunia ini ada. Sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia sederajat dengan Bapa. Dia adalah pribadi kedua dari Allah yang Tritunggal itu. Dia mulia, saudara. Dia adalah Tuhan. Tetapi untuk sementara waktu, dia dijadikan lebih rendah daripada malaikat-malaikat, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah kemenangannya dia naik ke surga, dikembalikan pada kemuliaannya. Saudara, inilah yang seharusnya mendorong kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Dia dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat, maka murid-murid dikatakan mereka sujud menyembah, saudara. Karena para murid menyadari dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia Allah sendiri. Yang telah merendahkan diri dan dimuliakan kembali. Dipermuliakan sesuai dengan keberadaannya. Saudara menyadari Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah pribadi kedua dari kealahan yang Tritunggal itu, seharusnya mendorong kita untuk sujud menyembah dia. Saudara, pada waktu Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, ketika dia melihat Yesus berubah rupa, ya, di dalam Injil Lukas diceritakan di sana, mereka melihat Yesus berubah rupanya menjadi putih cemerlang bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih dan sangat berkilauan, ada di sebelah kiri dan kanannya Musa dan Elia. Lalu mereka merasa terkagum-kagum, mereka melihat sekilas tentang kemuliaan Yesus yang luar biasa itu. Kenaikannya telah mengembalikan Yesus pada kemuliaannya, dan itu yang seharusnya membuat kita sujud menyembah dan memuliakan dia. Kita tidak pernah melihat Tuhan secara
secara mata jasmani ini, tetapi kita bisa melihat dia dalam Alkitab melalui apa yang diceritakan kepada kita. Amin, saudara. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16, Yohanes melihat Yesus yang dimuliakan itu. Ya, saya pernah khotbahkan kitab Wahyu. Bagaimana dia tampak dalam kemuliaannya, dan ketika dia Yohanes Rasul melihat Yesus dalam kemuliaannya, dia bukan berkata, "Hei Tuhan Yesus, senang ketemu dengan engkau, apa kabar?" Tidak seperti itu. Tapi melihat dia dalam kemuliaan, dia langsung tersungkur seperti mati rasanya. Dia sungguh sangat agung, dia sungguh sangat mulia. Dan itu yang seharusnya mendorong kita untuk sujud menyembah dia. Coba lihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 13. Apa yang dilakukan oleh para penghuni surga, saudara? Wahyu pasal 5 ayat 13. Mereka menyembah memuliakan Yesus. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kalau Rasul Yohanes ketika dia melihat Yesus jatuh tersungkur seperti orang mati menyembah, kalau penghuni surga jatuh tersungkur menyembah Yesus, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang sujud dan menyembah dia. Amin. Karena kenaikannya telah mengembalikan dia pada kemuliaannya sebagai pencipta langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa. Fakta bahwa Yesus naik ke surga dan dia dimuliakan pada kemuliaannya seharusnya mendorong kita untuk memuliakan dia. Saudara, tetapi yang sungguh luar biasa, dia naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Ini yang luar biasa. Dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, tidak seperti sebelum dia diperanakkan. Tetapi dia di surga dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitannya. Dan itu memberi pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya, dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Amin. Ini pengharapan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga selain oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi Yesus itu naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Dan itu memberi kepastian bahwa tubuh kita akan diubahkan. Kita akan diberikan tubuh kebangkitan untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Lalu apa pekerjaannya di surga yang lain, saudara? Yesus di surga itu bersyafaat untuk kita. Amin. Dia menjadi pengantara bagi kita, saudara. Roma 8 ayat 34, coba kita baca. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus naik ke surga menjadi pembela bagi kita. Dia bersyafaat untuk kita. Dia menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus
di surga sekarang menjadi pembela kita, menjadi pengantara bagi kita. Dia tidak hanya berdoa untuk kita, tetapi dia telah mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban yang menyenangkan hati Allah Bapa. Karena dia adalah menjadi pengantara bagi kita, pembela bagi kita, maka kita punya jalan masuk kepada Bapa. Kita punya akses kepada Bapa. Saudara, kalau punya pengantara itu enak, saudara ya. Kalau kita berurusan dengan pejabat pemerintah, kalau punya orang dalam itu enak, saudara ya. Urusan-urusan apapun juga enak. Kita bisa audiensi karena ada orang dalam. Dalam perbincangan-perbincangan tertentu, wah enak ya dia punya kenalan di perusahaan itu, dia punya orang dalam. Jadi kalau dia mendaftar kemungkinan diterima itu besar. Ada yang bilang, tes pertama padahal dia tidak lulus loh ya, kok tiba-tiba namanya muncul. Wah ada orang dalam. Saudara, kita punya orang dalam tanda kutip, Yesus Kristus di sorga. Amin. Sehingga sewaktu-waktu kita bisa datang ke hadirat Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Makanya jangan takut menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Ingat saudara, kita punya orang dalam, saudara. Kita punya Yesus di sorga menjadi pengantara kepada Bapa, menjadi pembela kita. Apapun pergumulanmu, engkau dapat masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, Yesus di surga untuk apa? Dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, betapa sukacitanya kita mengetahui bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dan setelah tempat itu selesai dikerjakannya, maka dia akan datang kembali menjemput kita, sehingga di mana dia berada, di situ pun kita berada. Ini berbicara mengenai kepastian keselamatan kita. Ingat, Yesus tidak pernah gagal melakukan kehendaknya. Amin. Dan satu waktu dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Betapa senangnya kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita. Saudara, kadang saya bertanya-tanya, kenapa kok rasanya kok menyediakan tempat itu kok rasanya kok cik lamai gitu ya. Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa, menciptakan langit dan bumi tinggal berfirman saja, jadilah terang, terang jadi, jadilah daratan, jadi daratan, jadilah cakrawala, jadi cakrawala, jadilah tumbuhan, jadi tumbuhan. Kenapa sih kok dikatakan dia kembali untuk menyediakan tempat bagimu, seolah-olah itu pekerjaan yang akan memakan waktu yang sangat lama. Lalu ada orang yang berkhotbah di kedukaan, dia berkata, kalau orang ini meninggal karena tempatnya sudah selesai di surga. Rupanya Tuhan seperti kontraktor seperti di bumi ini butuh waktu untuk menyediakan tempat bagi dia. Saudara, sesungguhnya kata-kata aku akan pergi untuk menyediakan tempat ini menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada kita. Amin. Ini menunjukkan kepeduliannya. Dia tidak hanya akan sekedar pergi tanpa ada sesuatu yang dikerjakannya untuk kita, tetapi dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, dengan menyadari itu akan mendorong kita untuk bersukacita, bergembira karena Yesus peduli, karena Yesus mengasihi kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan saya yakin tempat itu sudah ada sekarang bagi kita.
Amin, saudara. Seharusnya kenaikannya ke surga membuat kita sujud menyembah Dia. Sebab Dia tidak hanya akan pergi dan menyediakan tempat, tetapi Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Membawa kita ke tempat yang telah disediakannya, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Saudara, jadi seberat-beratnya hidup ini, sepahit-pahitnya dunia ini, sesusah-susahnya hidup di dunia ini, satu waktu kita akan mulia bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah disediakannya bagi kita. Ini pengharapan yang sangat besar, pengharapan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berikutnya saudara, Yesus di surga itu apa? Dia memulai pemerintahannya. Mulai saat Dia naik dan sampai selama-lamanya Dia memerintah atas segala sesuatu. 1 Petrus pasal 3 ayat 22. Yesus memulai pemerintahannya. 1 Petrus 3 ayat 22. Demikian firman Tuhan, ya. Atau saya baca mulai ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi Dia naik ke surga, Dia mulai memerintah atas segala sesuatu. Dia naik sesudah segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Coba kita bandingkan Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Sampai ayat 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Dia mulai memerintah. Segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Dia berdaulat, saudara. Dan Dia yang berdaulat itu Dia mengasihi kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu itu atas kedaulatan Tuhan dan atas kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita dapat tenang, kita dapat damai sejahtera. Apapun yang terjadi, Yesus pegang kendali. Apapun yang terjadi, Yesus mengasihi kita. Dan kita bisa yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya demi kebaikan kita. Saya yakin dan saya tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan di masa pandemi corona ini, ada kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Iman kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan. Dan kita akan menikmati yang namanya damai sejahtera bersama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, apa yang dikerjakannya di surga? Saudara, Yesus naik ke surga supaya Dia dapat mencurahkan Roh Kudus ke atas seluruh umat-Nya. Amin. Ini juga berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 coba kita baca. Yohanes pasal 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Yesus naik ke surga supaya Dia dapat mengutus Roh Kudus
untuk menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak mau membatasi kehadirannya secara fisik, tetapi dia hadir secara rohani melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan melalui Roh Kudus, maka kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberitakan firman Allah sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya Paulus mengatakan tatkala dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita dapat hidup dan melayani Yesus yang telah menyelamatkan kita itu. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membangun tubuhnya melalui pelayanan orang-orang percaya. Supaya tatkala dia datang kembali, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita bersuka cita karena Yesus naik ke surga. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dia tetap bekerja sampai sekarang untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang penting juga kita perhatikan bahwa Yesus naik ke surga sebagai tanda dimulainya pelayanan kita gereja Tuhan. Tanda dimulainya pelayanan kita orang-orang percaya sebagai wakil-wakil Allah di dunia ini. Saudara, ada pertanyaan besar yang muncul dalam pikiran saya, mengapa Yesus tidak membawa murid-muridnya pada waktu itu? Ketika dia naik ke surga, kenapa dia tidak membawa semua pengikutnya? Kenapa Yesus meninggalkan mereka di bumi yang penuh dengan penderitaan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak membawa mereka naik ke surga karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh para murid itu, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Untuk menyampaikan berita pertobatan, untuk menyampaikan berita keselamatan mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kenapa setiap kita dikaruniai Roh Kudus saat percaya, karena dengan kuasa Roh Kudus itulah kita dapat mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jadi kalau saat ini kita masih tinggal di bumi ini, itu karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan telah memberikan misi bagi kita. Jadi antara kenaikan dan kedatangannya kembali, ini adalah rentan waktu yang kita tidak tahu berapa lama, saudara ya. Kita tidak tahu masih mau ada berapa puluh tahun lagi, saya tidak tahu, kita tidak tahu. Bahkan dia berkata anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi dalam rentan waktu yang ada ini, Allah telah menetapkan kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, sampai dia datang kembali. Itu sebabnya kita harus giat melayani Tuhan, amin. Secara pribadi kita memberitakan Injil kepada siapapun yang kita temui. Sebagai jemaat, sebagai gereja kita bergandeng tangan melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pelayanan pemberitaan Injil, pengajaran firman Allah, pendidikan supaya anak-anak kita bertumbuh dalam iman sampai dia datang kembali. Ini bagian kita, saudara. Jadi kita diselamatkan tidak hanya untuk masuk surga, tetapi juga untuk melayani dia. Karena Tuhan tidak menghendaki ada seorang pun yang akan binasa. Nah, bagaimana kita bisa berhasil dalam melakukan pekerjaan pelayanan kita? Ada beberapa hal penting, saudara. Bagaimana kita bisa berhasil melakukan pekerjaan Tuhan? Yang pertama-tama adalah bahwa sebagai wakil-wakil Kristus di atas muka bumi ini, kita harus memiliki berkat-berkat Tuhan untuk hidup dan pelayanan kita. Tanpa berkat-berkat Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan layak.
Tanpa berkat Tuhan kita tidak bisa hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, kita tadi sudah membaca bagaimana pada waktu Yesus terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid itu, saudara. Ini adalah gambaran dari imam-imam perjanjian lama yang memberkati umat Israel setelah imam-imam itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya, memberkati orang-orang percaya supaya mereka dapat hidup dan melayani dia dengan benar. Jadi kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan ini untuk bisa hidup dan melayani dia dengan benar. Saudara, tapi seringkali kita ini memahami berkat itu sebagai kehidupan yang baik, yang penting kita cukup, kita senang, kita tidak kekurangan sesuatu apapun, sudah selesai. Tidak, saudara. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati supaya kita dapat hidup untuk Tuhan. Kita diberkati supaya kita dapat hidup melayani Tuhan. Dengan berkat-berkat yang kita miliki, kita dapat melakukan pekerjaannya selama dia ada di dalam tahtanya sampai dia datang kembali. Jadi jangan kita bersikap egois, pokoknya aku senang, pokoknya aku cukup, selesai. Tidak, saudara, justru dengan apa yang kita miliki, Tuhan mau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Dia telah mempercayakan kepada kita talenta yang harus kita gunakan dan kita pertanggungjawabkan saat Tuhan datang kembali, saudara. Makanya benar kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, maka aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Apakah Bapak Ibu giat melayani Tuhan, menyongsong kedatangannya kali yang kedua? Amin. Ingat, blessed to be blessed, diberkati untuk memberkati. Dan berkat tidak hanya ngomong soal materi, saudara. Ada banyak karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan, saudara. Dan kita membutuhkan berkat Tuhan supaya pekerjaan kita itu bermanfaat. Kita menabur, kalau tidak diberkati oleh Tuhan, taburan kita nggak akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, saya menyadari bahwa saya bukan orang yang terlalu pandai berbicara, saya pun tidak punya kemampuan untuk berkata-kata dengan hebat, kadang-kadang ada banyak gagapnya. Kalau saya lihat video-video saya, kok nggak iso koyok wong liya ya. Tapi dengan berkat Tuhan yang sederhana itu bisa berdampak sampai kepada kekekalan. Amin. Kadang aku song leader kok nggak bisa seperti song leader yang hebat-hebat itu ya. Cuman gitu-gitu aja, tapi kalau Tuhan memberkati pelayanan kita akan berdampak sampai pada kekekalan. Mari kita membutuhkan berkat Tuhan senantiasa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya pelayanan kita sungguh-sungguh dipakai dan memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Kemudian saudara, sebagai wakil Kristus kita harus menyembah Dia sebelum kita bekerja untuk Dia. Ya, Lukas mencatat mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Para rasul adalah orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan mereka mati martir untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebelum mereka melayani Tuhan, mereka sujud menyembah, artinya beribadah kepada Tuhan. Mereka mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, baru mereka melayani Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tetapi beribadah. Tetapi suka melayani Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan ini dan itu, tetapi tidak mempunyai kehidupan doa, tidak punya kehidupan membaca Alkitab, tidak punya persekutuan intim dengan Tuhan. Melayani, tetapi masih punya iri, punya dengki, menyimpan kepahitan, menyimpan kejahatan, gak berdamai dengan orang lain. Tidak bisa, harus menyembah Tuhan dulu,
harus memiliki pertobatan dulu, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, baru kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya bisa bersandiwara, saudara, tapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa. Ya, kalau khotbah hebat pakai jas, pimpin pujian hebat pakai jas, main musik semua hebat, tapi hatinya belum tentu dekat dengan Tuhan, hanya bisa main musik saja. Nggak punya penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Saya bisa aja berkhotbah tentang kasih, tetapi ada iri, ada dengki, ada kejahatan, ada kepahitan dalam hidup ini. Dan itu tidak akan mungkin dapat memuliakan Tuhan. Amin. Makanya ketika Yesus naik, mereka menyembah, baru mereka pulang dengan semangat, pulang dengan sukacita, mereka ada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Makanya Ibu Gembala selalu menuntut pelayan-pelayan itu harus aktif dalam ibadah, aktif dalam semua kegiatan gereja. Memang demikianlah seharusnya. Kita harus punya kehidupan penyembahan, ibadah yang benar kepada Tuhan, persekutuan dengan Dia, baru kita bisa melayani Tuhan. Kenapa seringkali kita putus asa dalam melayani Tuhan? Waktu ada tantangan, waktu ada hambatan, ada pencobaan, karena kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang semangat di awal, tiba-tiba hilang, semangat tiba-tiba hilang, karena dia tidak menyembah Tuhan terlebih dahulu, tidak punya hubungan intim terlebih dahulu dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, sebagai wakil Kristus di atas muka bumi ini, kita harus memiliki sukacita untuk dapat kita melayani Tuhan. Amin. Tanpa sukacita kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Perhatikan para murid, dituliskan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Orang-orang yang bersukacita karena keselamatan jiwanya, dia akan melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan baik. Orang-orang yang juga bersukacita karena keselamatan orang-orang yang dilayaninya, juga akan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan baik, dan memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada sukacita melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Kalau saudara punya sukacita karena keselamatan, dan saudara bersukacita kalau orang lain diselamatkan, itu akan mendorong kita untuk dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya senang kalau ada orang diberkati dan hidupnya diubahkan dengan pelayanan saya. Itu membuat kita terus semangat. Amin, saudara. Kalau tidak punya sukacita itu nggak bisa melayani Tuhan. Ya, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita karena keselamatan kita, sukacita karena keselamatan orang-orang yang kita layani. Dan itu yang membuat kita akan terus bersemangat di dalam kita melayani Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini, kita harus memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang telah diberikan kepada kita. Amin. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Para murid diberkati dengan begitu luar biasa melalui keselamatan jiwa mereka, diberkati dengan melihat kemuliaan Yesus. Dan oleh karena berkat-berkat itulah mereka memuliakan Tuhan. Dengan apa yang dia terima dari Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Demikianlah kalau saudara diberkati oleh Tuhan, menerima berkat-berkat dari Tuhan, maka muliakanlah Tuhan dengan berkat-berkat yang saudara telah terima dari Tuhan. Karena tanpa berkat Tuhan, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Dan kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka muliakanlah Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kemarin saya sempat bertiga keluar dengan anak-anak, mamanya ulang tahun, ayo
Sekarang yang kasih kado buat mama kamu ini, pakai uangnya siapa? Kok pinter jawabannya? Ya pakai uangmu yang kamu terima dari papa, yang kamu terima dari mama. Bener nggak saudara? Halo? Betapa senangnya orang tua kalau anak-anak yang diberkati oleh orang tua kemudian memuliakan orang tua dengan berkat-berkat yang diterimanya dari orang tuanya. Jangan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan untuk kesenangan kita sendiri, untuk kepuasan kita sendiri, tapi kita tidak pernah memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu. Anak-anak beli kado. Setelah beli kado, Mas bisa bungkus kado? Nggak bisa. Loh, ya apa ini? Ya bungkusan dewe. Siapa yang bilang bungkusannya kayak apa itu? Kayak pocong tah? Sak arepe bungkus sak cepet-cepete. Biasanya bungkusan bagus, ada kipas-kipasnya ini. Lalu potongannya nggak rapi mana? Lemnya nggak sampai tutup mana? Tapi nggak apa-apa. Oh mamanya sewenang saudara. Kita harus memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Mari pagi ini dengan fakta kebangkitan Kristus naik ke surga. Mari kita bersuka cita, mari kita menyembah Dia, mari kita beribadah kepadanya, mari kita memuliakan Dia. Sebab Dia sudah menyelamatkan kita. Amin. Sebab Dia di surga bersyafaat bagi kita, memberikan rohnya kepada kita. Dan Dia naik ke surga, memberikan tanggung jawab kepada kita untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar pertobatan, kabar hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita